semuanya, perkenalkan nama saya Kama Pangestu. Saya mahasiswa manajemen kelas A2 dengan NIM akhir 026. Sini saya akan menjelaskan tentang apa yang ada di buku First Insight into Business dari unit 1 sampai 12. Yang pertama itu ada di unit 1, mempelajari tentang apa itu customer. Dijelaskan perbedaan dari customer dan konsumen adalah customer adalah seorang yang membeli produk secara rutin, sedangkan konsumen merupakan seseorang yang menggunakan atau memakai produk, tidak membelinya secara rutin. Kita juga mempelajari tentang direct dan indirect question, di mana pengertian direct question adalah kalimat tanya normal yang ditujukan kepada orang-orang dekat atau yang sudah kita kenal. Sedangkan indirect question adalah pertanyaan yang bersifat formal dan lebih sopan. Contoh dari direct question itu adalah are you joining us for party? Sedangkan indirectnya, could you tell me if you are joining us for party? Lanjut di unit 2, di mana kita dijelaskan tentang company structure. Ada parent company dan subsidiaries company. Parent company merupakan induk dari perusahaan dan subsidiaries company merupakan cabang dari perusahaan induk tersebut. Kita juga mempelajari kata kerja dan kata benda. Sebagai contoh yang ada di sub unit 2, kata kerja prepare, kata bendanya adalah preparation. Di unit 2 juga mempelajari present simple dan present continuous, di mana present simple digunakan untuk menjelaskan kebiasaan sehari-hari. Contohnya he cuts a fish, sedangkan present continuous digunakan untuk menjelaskan aksi atau kejadian yang sedang terjadi. Contohnya she is reading a romance novel right now. Lanjut ke unit 3, mempelajari tentang itinerary, yaitu perjalanan dinas. Di sub 2 unit 3 ada pun perbedaan country dengan nationality. Country adalah sebutan dari negara dan nationality merupakan sebutan dari kebangsaan. Itinerary atau perjalanan dinas di unit 3 menggunakan kalimat present continuous for the future yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan berlangsung di masa datang. Contohnya I will be doing an exam at this time tomorrow. Di unit 4 mempelajari tentang troubleshooting, di mana EVP membutuhkan strategi untuk memecahkan masalah perusahaan, yaitu dengan menggunakan konsultan bisnis seperti yang dijelaskan pada newspaper di sub 2 unit 4. Di unit 4 menggunakan penggunaan sold dan ought to, di mana penggunaan keduanya dibedakan. Untuk sold lebih umum digunakan dalam percakapan sehari-hari, sedangkan ought to digunakan dalam karya tulis yang terkesan formal. Di selanjutnya di unit 5 yaitu company story. Dalam unit ini diajarkan tentang penggunaan simple past, yaitu menceritakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Contohnya dari simple past yaitu he walked to school yesterday. Selanjutnya penggunaan present tense, yaitu menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi di masa kini. Contoh dari present tense adalah he must wash the letter. Dalam unit ini juga menjelaskan tentang key dates, yaitu tanggal penting perusahaan. Lanjut di unit 6 yaitu retailing atau retail. Dalam unit ini membahas tentang urutan dari retailing, yaitu manufacture, wholesale, warehouse, retail outlets, department store, supermarket, customer. Dalam unit ini juga mempelajari tentang comptable dan uncapable. Lanjut ke unit 7 yaitu produk. Dalam unit ini menggunakan kalimat komparatif. Kalimat komparatif yaitu kalimat yang digunakan untuk membandingkan antara dua benda atau dua kelompok. To compare berarti membandingkan, sedangkan komparatif adalah perbandingan. Contoh dari kalimat komparatif adalah my house is smaller than yours. Rumahku lebih kecil dibandingkan rumahmu. Lanjut ke unit 8 yaitu people. Dalam unit ini mempelajari tentang motivasi seseorang dalam bekerja, seperti dalam salary atau gaji, achievement atau pencapaian, social interaction atau interaksi sosial, dan status atau status sosial. Dalam unit ini juga menggunakan going to for the future yang digunakan untuk mengungkapkan rencana di masa yang mendatang. Selanjutnya penggunaan will for the future yaitu untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Lanjut ke unit 9 yaitu business environment. Yang dimaksud dengan business environment merupakan suatu keadaan yang telah terjadi di sekitar bisnis secara keseluruhan atau kondisi luar dalam perusahaan atau bisnis yang bisa mempengaruhi laju dari usaha tersebut. Dalam unit ini juga menggunakan kalimat kata benda, contohnya horse, dan kata kerja, contohnya amazing. Lanjut ke unit 10 yaitu finance atau keuangan. Dalam unit ini
Menjelaskan tentang company expenditure atau pengeluaran perusahaan. Company expenditure terdiri dari wage, capital, building, materials, and research. Dalam unit ini mengajarkan figures and numbers. Contohnya adalah 56% dibaca 56%, $574 dibaca $574. Lanjut ke unit 11 yaitu corporate responsibility. Yang dimaksud dengan corporate responsibility yaitu suatu perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap karyawan, konsumen, dan sosial di lingkungan perusahaan tersebut. Dalam unit ini juga mempelajari tentang ethical policy atau kebijakan etika, yaitu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Lanjut ke unit terakhir yaitu unit 12. Unit 12 yaitu competition. Open market atau pasar terbuka merupakan sebuah area bisnis yang dimana ada persaingan bebas. Kemudian market leader atau pimpinan pasar merupakan usaha untuk mengarahkan, mempengaruhi pasar. Dalam unit ini juga menggunakan simple present perfect, yaitu menunjukkan sebuah kegiatan di masa lampau yang masih terjadi hingga saat ini, dan menggunakan simple past digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau yang mana telah selesai atau berakhir di masa lampau itu juga. Contohnya adalah My parent went busy last night. Oke teman-teman, itu adalah review dari unit 1 sampai 12 yang saya pelajari di semester 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.